Panas, maaf ya, nggak apa-apa. Oke, Anda kembali menyaksikan Wide Shot dan sekarang kami akan mengundang dari Mas Glenn, salah satu pendiri dari komunitas kartun Jajanan Pasar. Nah, tadi Bunda Edia atau istri Mas Glenn sudah mengatakan bahwa anak-anak menjadi salah satu bagian dari konsultan cerita-cerita yang menarik bagi mereka. Nah, selama mereka diberikan kartun, mereka diberikan tokoh dari Jajanan Pasar, bagaimana dengan masa tumbuh kembang mereka? Nah, itu kalau kita lebih konsen di semangat nasionalismenya. Jadi ada yang hilang dari negeri ini, mulai dari karakter kita, budaya kita. Mana sih yang katanya gotong royong dulu? Yang ada kondisi sekarang tawuran, gap-gapan, kelompok-kelompokan gitu kan. Nah, itu kan sebuah contoh yang tidak baik buat perkembangan anak. Istilahnya dengan kita membuat kartun ada media visual yang paling mudah untuk kita kenalkan dan bisa diterima oleh anak-anak karena sifatnya ringan. Di situ kita bisa memasuki unsur-unsur kebaikan di situ. Ya, harapan kita bisa jadi kalau di luar punya superhero, kenapa kita enggak? Dan ini mestinya bisa jadi superhero mereka masa depan. Dan banyak sekali ragam budaya kita. Mas Glenn dan Bunda Edia nih, kebanyakan anak-anak sekarang dijajali oleh hiburan dari audiovisual gitu kan, seperti televisi, game yang sudah mulai banyak, dan orang tua sekarang pun akan lebih mudah. Sulit waktunya untuk membagi waktunya dengan anak-anak untuk mendongeng sebelum tidur. Kira-kira nih, setelah mendongeng cukup lama kepada anak-anak ini punya kesulitan nggak sih bagaimana mereka menerima, mereka mau belajar mendengarkan saat orang lain mendongeng? Ini justru enaknya tuh begini, kita tuh bikin cerita dongengnya tuh dari keseharian mereka justru. Jadi buat mereka dari bonekanya aja bentuknya kan lucu, unik. Anak kecil kalau ini goyang-goyang aja udah menarik ya, apalagi dengan dongeng-dongeng keseharian mereka. Jadi puji syukur sih mereka ada sedikit-sedikit tuh yang pasti mereka langsung suka kepada Jajanan Pasar. Itu respon yang pertama ya, mereka akhirnya mau merasakan kalau celor itu rasanya kayak apa gitu ya, dari kue lapis kayak apa. Kemudian dari keseharian itu kan sebenarnya kita masukin sedikit-sedikit tuh value moral. Ya, value moral. Contohnya seperti apa value moralnya yang ditanamkan? Nilai-nilai seperti apa? Yang inti yang keseharian yang di rumah aja dulu mereka, kayak misalnya jangan buang sampah sembarangan. Terus kemudian belajar mengantri. Dan ya keseharian yang memang benar-benar yang sopan pada orang tua, pada orang tua yang masih di dalam rumah dulu. Kira-kira kan kemudian keluar. Namanya mereka anak-anak, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Kira-kira apa nih pertanyaan yang memang sulit dijawab nih sama Bu Edia ataupun Mas Glenn? Karena pada dasarnya kalau slice of life-nya mereka tuh sebenarnya nggak aneh sih. Jadi pertanyaan pun nggak terlalu rumit. Yang penting kita bisa menjelaskan dengan bahasa simpel kita, bahasa kartunnya. Kalau misalnya kok kayak gini, ya contohnya jadinya seperti ini. Ya ada efek sampingnya. Jadi ya harus beresiko, harus dipertimbangkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu hal. Anak-anak ini berasal dari mana? Dari lingkungan sekitar? Ya. Dari lingkungan. Nah, ada tidak tantangan dari orang tua mereka, misalnya lebih baik anak-anak ini ngeles atau belajar atau bermain bersama teman-temannya dibanding untuk mendengarkan dongeng? Mereka justru tanpa harus ada jadwal komunitas, mereka selalu silaturahmi ke rumah. Jadi sisi emosionalnya di situ kita. Jadi kita memang tanpa ini. Kalau dari orang tua ya daripada anaknya berkeliaran, main game, main sana kemari nggak jelas, mending ngumpul di satu tempat kita kumpulin. Atau dengar musik yang aneh-aneh juga sekarang. Sekarang bisa joget yang aneh-aneh loh ya, joget yang terkenal itu. Justru mudah-mudahan kita bisa menetralisir seperti itu. Jadi dinetralisir ketika kita berkumpul, ketika kita dongeng, kita netralisir bahwa kalau untuk kayak misalnya sesuatu yang nggak baik itu pasti mereka nggak bisa hindarin ya. Tapi kita harus netralisir, menjelaskan pada mereka supaya mereka juga tahu akibatnya. Dan kira-kira pernah nggak sih ada pertanyaan dari anak-anak, Bunda ini celorot dibuatnya dari apa? Kenapa kok namanya celorot? Celorot asalnya dari mana? Itu memang tugas kita. Dan memang kita akan edukasi ke depan. Kita pertama yaitu secara visual kita kenalin dulu kartunnya, bonekanya. Nanti kedepannya kita akan ngasih penjelasan. Udah banyak yang nanya, malah udah ada yang efeknya malah bagus. Yang tadinya nggak tahu celorot apa, dibuat dari apa, dia nanya ke bapaknya. Dia nggak suka Jajanan Pasar, minta bapaknya beli, ibunya beli. Mereka mencoba, ternyata ya secara rasa jujur aja ini hasil riset kita tidak kalah menarik dengan kue-kue modern kok rasanya. Masalah sugesti ketika itu datang dengan kantong plastik hitam sama yang satu dengan packaging keren. Tapi kita juga berbicara mengenai kebersihan. Misalnya kita tahu banyak sekali Jajanan Pasar yang juga dijual tidak bersih di pinggir jalan, kena polusi dan juga mungkin pembuatannya tidak begitu higienis. Ada tidak edukasi berikan kepada mereka? Oke, ini loh warnanya seperti ini harusnya.
Ada. Gimana? Ya, ada. Melalui ini juga blogspot kita ada komik strip membuat jajanan pasar seperti misalnya jangan pakai pewarna, kita kayak Betul. misalnya pakai angkak Ya. atau pakai daun Pandan. pandan, kemudian daun suji atau pakai buah naga. Untuk yang kuningnya misalnya pakai daun buah singkong atau ubi yang warna ungu. Ya seperti itu. Jadi kita menghindar. Itu ada di blog. Ya. Ada di blog. Jadi Ada. edukasi untuk para penjual dan juga pembuat dari makanan. Nah, kalau penjual sih konsumennya dulu. Yang penting konsumennya dulu. Jadi ada edukasi di sana ya. Iya. Ini untuk bapak ibunya. Iya, betul. Yang penting soalnya keluarga dulu. Tadi Dari saya keluarga lihat dulu. di Sanggar Komunitas Jajanan Pasar ini juga ada mereka diajarkan untuk melukis ya. Iya, betul. Iya betul. Kira-kira untuk apa tuh diajarkan untuk Nah melukis? makanya sebenarnya konten di komunitas ini adalah Japar ini hanya tools. Bagaimana itu bisa menginspirasi mereka, bisa mengajak interaksi mereka. Akhir kedepannya kita lebih konsennya di anak-anak tuh lebih ke kreativitas mereka, cara berpikir mereka, Imajinasi. inspirasi bagaimana mereka bisa berkarya ke depannya, jangan hanya cuma bisa menjiplak, tapi membuat sesuatu yang bisa diciptakan yang berfungsi, berguna untuk negeri ini. Oke, jadi itu adalah saluran ya, media Iya, saluran. untuk dari imajinasi mereka. Ada tidak rencana untuk mengkomersialkan ini? Karena kalau kita lihat ini kan hanya dari lingkungan sekitar. Bagaimana caranya agar perkembangan semangat dari idealisme kalian bisa juga ditularkan di komunitas-komunitas lain ya, atau di daerah-daerah lain ya? Kebetulan kita alhamdulillah sih. ya. Jadi kita udah berjalan secara social entrepreneurship. Jadi kita punya komunitas yang awalnya free, semua free nih setiap bulan datang anak. Nah, kemudian dari permintaan juga ada bonekanya kita produksi. Alhamdulillah kita udah banyak reseller sama agen juga di seluruh Indonesia. Jadi nanti keuntungan dari uang itu untuk membiayai menghidupkan komunitas juga. ini. Nah sekarang di antara adik-adik coba ada yang mau uji Coba kamu tanya. Siapa yang mau kita diuji? ujian. Ayo sama aku. Siapa yang mau ujian? Yang namanya Raka, mana Raka? Gak ada. Nggak ada. Rara. Ayo. Rara. Namanya Rara. Rara, boleh. Rara. Tepuk tangan dong buat Rara. Temennya berani maju. Sini. Cowoknya mana cowoknya? Yang cowok- mana Cowoknya nih? Rara mana cowoknya Rara? Oh bukan, maksudnya cowoknya siapa? Belum diapelin. Sini, Rara. Coba kamu sini. Aku tanya ini apa? Ini apa? Oh, nggak tahu juga. Biasanya jajannya kemasan ya? Atau fast food ya? Udah pernah berapa kali datang ke komunitas jajanan pasar ini? Udah banyak lah. Udah banyak. Terus udah tahu apa aja? Yang tadinya jajanan pasar Rara nggak tahu, terus jadi tahu apa? Celorot, Mm, cenil, mm, mochi, mm, onde-onde, mm, bolu kukus, mm, terus kue lapis. mm. Itu Favoritnya apa? cenil, Cenil. Kenapa cenil? manis. Manis. Terus Rara setelah tahu soal jajanan pasar, sebelum datang ke komunitas Japar ini tahu nggak ada jajanan yang namanya jajanan pasar, jajanan asli Indonesia? Tahu? Tahu. Sebelumnya cuma tahu sedikit. Iya, Pernah nyobain nggak? pernah. Suka juga. Suka. Suka Nah, juga. setelah kamu belajar, kamu lihat kartunnya, kamu lihat ceritanya, kamu tertarik nggak untuk makan? Iya, Iya, tertarik. Yang kamu belum pernah cobain dan kamu mau cobain apa? celorot. Celorot. Belum pernah cobain celorot. Oke. Kamu udah pernah cobain? Celorot udah saya. Yang dibungkus dari daun pisang ya? Apa daun pandan? Janur kuning. Oh, Janur janur kuning. kuning. Karena nama di setiap daerah juga berbeda-beda. Iya. Ada yang kue cubit di mana? Di Jakarta. Ada juga dengan lebih besar lagi dengan masukkan unsur coklat, unsur keju. Iya. Namanya jadi pukis. Pukis. Iya, ya. sebenarnya bahannya sama, Rara. ingredientnya Bahannya sama. Terakhir nih aku mau nanya, kira-kira dengan tahu jajanan pasar ini jadi tertarik untuk tahu yang lain nggak sih, di daerah lain ada apa aja? Iya, tertarik banget. Apa browsing atau apa, Rara? Di internet aja cari. Oh, hebat. Silakan duduk lagi, Rara. 100 buat Rara. Nah, kalau kita berbicara mengenai komunitas juga edukasi dari semangat kalian, tapi kalian satu minggu satu kali kan di hari Sebulan. Minggu saja, Sebulan. sebulan satu kali. Nah, bagaimana sisanya dari 29 hari yang lain? Bagaimana bisa mereka juga mendapatkan konsumsi dari kartun-kartun khas Indonesia dan juga makanan Indonesia yang cukup? Ada tidak edukasi kepada orang tua? Kebetulan Jadi kebenaran jadwalnya memang dulu seminggu sekali. Ya. Cuman ya itu akhirnya kita ada beberapa undangan buat isi acara komunitas, buat emang korporasi, sekolahan-sekolahan. Ya di situ kesempatan kita juga mengenalkan lebih luas sebenarnya. Jadi 3 minggu di awal kita membuka peluang ya untuk menjadi speaker atau Iya. untuk mengisi tentang. Oke. Terakhir, mungkin Bunda Edia, harapan terhadap cita-cita Indonesia mungkin atau makanan Indonesia atau apapun. Iya, harapannya sih anak-anak harus bangga ya terhadap jajanan pasar Indonesia. Jadi
supaya mereka juga mengenal juga kekayaan bangsanya. Kemudian mereka juga ya itu tadi punya tokoh untuk kartunnya sendiri, jadi bangga menjadi anak Indonesia. Oke. Tadi Bunda Edia bilang ada yel-yel yang akan dinyanyikan oleh ya, dan nyanyian Japar. Nyanyian Japar. Kita saksikan nyanyian dan juga yel-yel, dan tetaplah bersama kami setelah jeda komersial. Kami akan segera kembali untuk Anda. Silakan, Mas Glenn dan juga Bunda. Ya, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini butuh. Ini ke bawah. Kita yel-yel Japar dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Kue lapar. Kue boing boing. Kue lapar. Kue boing boing. Mana ya? Ini ya. Hap hap hap. Nyam nyam nyam. Enak. Japar. Yeay. Lagunya? Lagunya? Siap? Ya. 1, 2, 3. Taruh. Belum. Ikut denganku menuju negeri yang penuh warna, banyak hal menarik yang kau bisa tahu. Buka mata dan lihatlah teman-teman aneka bentuk dan rupa, tempat-tempat dengan berbagai cerita. Biarpun berbeda, tetapi semua selalu gembira, bagi ceria di negeri Japar. Ore!